Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Rafa. Di video kali ini aku mau berbagi tentang dasar-dasar public speaking. Aku buat video ini selain untuk berbagi, ini juga sebagai media pembelajaran buat diri aku pribadi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Aku harap video ini bisa menimbulkan respon positif buat teman-teman semua yang nonton. So, keep on watching. Pasti dari namanya juga udah tahu kan public speaking itu apa. Nah, tapi buat kalian yang belum tahu, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum dengan teknik persuasif. Buat kalian yang masih suka malu-malu kalau lagi presentasi di kelas, penting banget nih belajar public speaking. Karena public speaking itu bakal kepake dimanapun, misalnya lagi diskusi kelompok, atau tadi lagi presentasi di kelas, atau mau dengan audiens yang lebih besar lagi, misalnya membawakan suatu acara atau berpidato. Pasti bakal berguna banget nih kalau kalian belajar public speaking. Buang dulu pikiran negatif kalau misalnya kalian tuh gak bisa, karena public speaking itu merupakan skill, bukan bakat yang dibuat sejak lahir. Yang namanya skill itu pasti bisa dilatih, bisa diasah, bisa dikembangkan. Tergantung individunya itu mau belajar atau enggak. Kalau dia mau, pasti ada jalan. Nah, hal itu tadi merupakan dasar-dasar public speaking. Kita buang dulu pikiran negatif, kita nggak usah berpikir kalau public speaking itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalau pikiran itu masih ada, sampai kapanpun kita nggak akan berusaha belajar. Karena yang ada di pikiran kita itu, kita nggak terlahir sebagai orang yang mempunyai bakat public speaking. Padahal, kayak aku bilang tadi, public speaking itu merupakan skill, bukan bakat. Jadi, yuk sama-sama belajar. Kalau hal itu udah tertanam di diri kita, udah tumbuh pikiran kita bisa kalau kita mau berusaha, maka cara selanjutnya itu jangan malas. Kita harus terus berlatih, terus berusaha, terus belajar. Karena public speaker di luar sana yang udah jago pun pasti awal-awalnya sama kok kayak kita, pernah ragu, pernah takut, pernah malu-malu. Tapi karena terus dilatih, terus belajar, lama-kelamaan jadi semakin bisa, dan akhirnya jadi public speaker yang hebat. Kita juga harus menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita, karena kalau kita nggak pede, pasti audiens bakal ngeliat, dan dampaknya bagi audiens, mereka jadi malas memperhatikan, mereka jadi bosen, jadi ngantuk. Gak mau kan kalau lagi presentasi tapi ngeliat audiensnya nguap, pasti bakal bete banget. Jadi kita harus menimbulkan rasa percaya diri dalam diri kita dan menunjukkan rasa semangat kita di presentasi itu. Jangan loyo dan jangan merasa terbebani. Nah, tujuan public speaking itu apa sih? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, to inform, yaitu untuk menginformasikan. Misalnya kita lagi presentasi di kelas, kita sedang menginformasikan tentang suatu pembahasan, suatu materi yang kita bawakan di presentasi tersebut. Yang kedua, to persuade, yaitu meyakinkan audiens yang mendengarkan presentasi kita. Dan yang ketiga, to mobilize, yaitu bagaimana kita meminta audiens untuk melakukan sesuatu terhadap presentasi yang kita lakukan. Nah, teman-teman, public speaking itu dibagi menjadi dua, ada yang formal dan ada yang non-formal. Contoh formalnya kayak pidato atau MC membawakan acara resmi. Nah, dalam acara formal, bahasa yang digunakan juga berbeda, lebih serius dan lebih kaku, karena suasananya juga khidmat. Berbeda dengan acara non-formal, bahasa yang digunakan lebih santai dan suasananya juga lebih ceria. Jadi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan acara yang dibawakan. Perbedaan acara formal dan non-formal juga menentukan teknik suara yang digunakan. Kalau pada acara formal menggunakan nada suara yang lebih rendah, tapi bukan loyo, bukan males-malesan, tetap terlihat tegas dan berwibawa. Kalau pada acara non-formal menggunakan nada suara yang lebih tinggi, jadi suasananya juga lebih meriah. Nah, tinggi rendahnya nada ini disebut intonasi. Nah, segitu dulu beberapa hal yang bisa aku share. Semangat terus buat aku dan buat teman-teman semua yang lagi belajar public speaking. Semoga kita jadi semakin terbiasa. Lumayan loh skillnya buat nambahin di CV.
Oke, semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.